कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya ya, pada kesempatan kali ini kami bersoan ya, ini bersama sesepuh dan alhamdulillah ya, ini adalah juru kunci daripada sesepuh juga seorang seniman. Kita bersoan di Karangsambung, tepatnya di Baniara nih ya, di Punden Baniara. Dan kami menanyakan terkait dengan Satrio Piningit ya, bahwasannya kita jangan bicara Satrio Piningit dulu nih ya. Kata beliau bahwasannya kita harus tahu siapa pemomong tanah Jawa. Pemomong tanah Jawa menurut beliau adalah Eyang Ismoyo. Eyang Ismoyo itu bisa disebutkan adalah Semar, yang dimana Mbah Semar ini tentunya sudah berperan penting di sejarah Jawa, berperan penting di dalam tradisi kehidupan Jawa. Nah, nanti juga akan ada cikal bakal siapa sebenarnya Satrio Piningit. Nah, ini sangat menarik ini sebenarnya ya, dari sesepuh ini beliau sedang menjelaskan, tetapi karena saya tidak membawa peralatan lebih lengkap sehingga suaranya itu tidak kedengaran ya. Maka dari itu ini hasil soal saja ya. Beliau itu mengatakan bahwasannya Ismoyo ini sebagai pemomong pemangku tanah Jawa, sehingga bila mana orang Jawa kehilangan Jawanya, itu tadi mengatakan jangan sampai orang Jawa kehilangan Jawanya, yang artinya jati diri orang Jawa. Ini khusus untuk orang Jawa nih wejangannya. Sehingga kalau sudah kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa, hilang anggah ungguhnya, hilang adab asornya, hilang tradisi kebudayaannya, sehingga kita tidak tahu jati dirinya sendiri. Karena Ismoyo atau Mbah Semar ini sebagai pemangku tanah Jawa yang juga selalu memomong siapa itu Satrio Piningit ini, karena dengan restu daripada Mbah Semar atau Ismoyo ini, Satrio Piningit ini mampu menjadi pemimpin ya. Karena Mbah Semar ini, kata daripada sesepuh mengatakan, bisa dikatakan Dewa Semar Ismoyo ya, ini yang selalu memangku atau memomong Satrio Piningit ini, sehingga siapapun orang yang di belakangnya ada Semar, itulah sejatinya Satrio Piningit. Kalau orang Jawa ini, entah orang Jawa, entah orang Sumatera, orang Aceh, orang Malaysia misalnya, sebagian Nusantara ini, itu adalah masih di dalam pemomong Mbah Semar Ismoyo. Itu menurut sejarahnya ya, menurut sejarah daripada Mbah Semar, yang tentunya selalu di belakang Satrio Piningit. Sehingga Satrio Piningit kenapa itu disegani, kenapa itu dihormati oleh bangsa lelembut, karena mereka itu juga melihat di belakang daripada
Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya, ini sangat menarik sebenarnya ceritanya ya. Ini ada beberapa teman-teman dari Padepokan Lokajaya ini, ada kita sedang bersowan ya. Nah, itu tadi bahwasannya ini sangat menarik sebenarnya ya teman-teman. Cuma sayangnya itu tadi nggak bawa alat penyambung suara, sehingga suaranya kecil banget, tidak bisa terdengar ya dengan jelas. Pada intinya hasil sowan kami yang dimana kita itu harus menguri-nguri budaya Jawa, menguri-nguri budaya tradisi kita masing-masing daerah maksudnya ya, supaya apa, dalam menyatukan, mempersatukan kebangsaan ini dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan kita sudah tidak ada lagi persatuan ya, sudah hilang, sehingga kita mudah diadu domba. Ujar daripada sesepuh yang kami sewani mengatakan seperti itu. Ismoyo Jati sesungguhnya itu adalah Semar Sang Kinasih yang menitis, yang memomong tanah Jawa, yang mengawasi, memomong Satrio Piningit ini dari belakang. Itu sesungguhnya adalah Semar. Dari Semar ini bukan hanya Satrio Piningit saja yang diemong, tetapi semua raja-raja terlebih dahulu, baik Raja Prabu Joyoboyo, Raja Prabu Siliwangi, Raja Majapahit, hingga raja-raja sekarang, kalau sudah mendapatkan wahyu keprabon daripada Mbah Semar itu, tentunya akan menjadi pemimpin yang luhur, yang bijaksana, yang dicintai oleh rakyatnya. Ya, kalau saat ini orang atau menjadi pemimpin kok dibenci oleh rakyatnya, itu berarti belum mendapatkan wahyu keprabon. Ya, karena wahyu keprabon ini bukan berarti kita harus tapa brata, puasa mati geni, tidak. Karena Mbah Semar sendirilah yang menitis, bahasanya itu menitis atau di belakang daripada pemimpin-pemimpin yang ada. Nah, untuk saat ini kata daripada beliau ini mengatakan bahwasannya Mbah Semar ini sudah bersama Satrio Piningit dan mewariskan segala keilmuan-keilmuan dan sudah memberikan wahyu keprabon kepada Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi untuk memimpin akhir zaman yang disebut Satrio Piningit ini adalah beliaulah satu-satunya pemimpin yang mendapatkan wahyu keprabon. Jadi kewibawahan secara intelektual, secara IQ itu tentunya di dalam jiwa Satrio Piningit ini, jiwa kepemimpinan Satrio Piningit itu sudah menyatu. Ujar daripada sesepuh yang ada, yang kami sewani mengatakan seperti itu. Itu sangat luar biasa ya para sahabat semuanya, bahwasanya ini asik sekali nih ya, dari beberapa narasumber kita sudah bersama ya, sudah mengatakan sudah tidak sabar lagi dalam menyambut kedatangan daripada Satrio Piningit. Tetapi itu, jadi kata daripada sesepuh ini mengatakan kita jangan gumunan, kita jangan gampang gumunan, sedikit-sedikit gumun atau heran lah ya, jangan heran-heranan. Karena apa? Karena di dalam dunia akhir zaman ini banyak sekali orang yang nantinya akan bermunculan tanda-tanda akhir zaman, baik secara orangnya yang mengaku ini itu ya, karena sang sejatinya Satrio Piningit ini bukan mengaku tapi diakui ya. Karena apa diakuinya? Karena disitulah secara aura wahyu keprabon, memiliki jiwa kepemimpinan, bijaksana, welas asih, dermawan. Jadi kalau mengaku Satrio Piningit tetapi jauh daripada sifat-sifat dermawannya, mengaku Satrio Piningit tetapi jauh dari sifat-sifat kepeduliannya terhadap masyarakat kecil, orang-orang yang kecil,
itu kata daripada sesepuh, suruh nanti dulu ya. Karena segala sesuatu itu harus sesuai dengan pakem apa yang disebutkan oleh Prabu Joyoboyo. Kalau pakemnya itu jauh daripada apa yang disebutkan oleh Prabu Joyoboyo, itu tidaklah mungkin ya. Karena Satrio Piningit pun tidak mengaku ya, pasti akan muncul. Siapapun yang menahan kemunculannya itu pasti tumbang ya. Karena sejatinya Satrio Piningit ini tidak bisa ditiru-tiru. Karena orang-orang yang diperjalankan ini juga itu adalah cikal bakal daripada terpilihnya sang wadah. Nah, jadi orang-orang diperjalankan ini banyak kan yang diperjalankan di dalam spiritual, yang mempunyai keanehan-keanehan dalam kehidupannya. Ya karena Satrio Piningit juga punya kembaran yang disebut sukmo sejati. Jadi sukma daripada Satrio Piningit ini yang tentunya akan menghadapi mara bahaya. Nah ini yang sangat ini ya, menghadapi mara bahaya yang orang-orang ini tidak tahu. Mara bahaya yang dihadapi oleh sang kinasih Satrio Piningit ini itu nyata ya. Seumpamanya nih Satrio Piningit ini mempunyai, jadi yang menghadapinya nanti adalah sukma daripada sang kinasih Satrio Piningit. Nah itu yang jarang sekali orang yang bisa membedakan mana sukma Satrio Piningit, yang mana Satrio Piningit sukmanya, mana wadahnya. Jadi wadah daripada Satrio Piningit dengan sukmanya itu menurut narasumber itu sangatlah mirip. Jadi seperti saudara kembar ya, tidak ada bedanya. Sehingga sukma daripada Satrio Piningit itu yang disebutkan orang Satrio Piningit itu ada di mana-mana, yang artinya bisa tiba-tiba di Bandung, di Cirebon ya, di Kalimantan, di Malaysia, di Singapura misalnya ya. Itu sebenarnya adalah sukma sejati daripada Satrio Piningit itu sendiri. Sehingga makanya itu banyak orang yang pernah berjumpa dengan orang yang tiba-tiba menolong, tapi pas dilihat tidak ada. Makanya itu ya para sahabat semuanya, bila mana para narasumber orang-orang yang diperjalankan ini itu adalah sudah menunggal kawulo ing Gusti, menunggal ya, itu sudah. Kenapa itu banyak para spiritual itu mengatakan kenali dululah jati dirimu. Nah disitulah saudara batinnya atau kembarannya yang disebut oleh para narasumber mengatakan bahwasannya apapun yang dilakukan oleh Satrio Piningit yang katanya para spiritual itu ada di mana-mana, yaitu karena itu sebenarnya adalah sukmo sejati daripada sang kinasih Satrio Piningit itu sendiri. So, ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ini. Bahwasannya Satrio Piningit ini mempunyai kembaran yang bisa kemana-mana. Makanya itu sangat sulit menemukan Satrio Piningit ya, yang disebutkan bahwasanya Satrio Piningit itu ada di mana-mana dan sulit untuk dilacak ya. Karena saat dilacak di Jawa Timur itu bisa, itu hanya sukmanya saja sebenarnya ya. Sehingga itu kenapa sampai saat ini belum satu pun orang yang menemukan Satrio Piningit yang sejatinya, yang artinya bersama sukmanya ya. Untuk orang-orang diperjalankan ini ya memang banyak ya. Saya juga sering ketemu orang-orang yang diperjalankan, juga termasuk narasumber ini juga sering ketemu orang-orang yang diperjalankan. Maka dari itu para narasumber, para sesepuh itu tidak berani untuk mengatakan itu bukan Satrio Piningit, ini adalah Satrio Piningit, tidak berani, karena itu masalahnya ya para sahabat semuanya. Wejangan daripada sesepuh yang kami suwani adalah juru kunci daripada punden yang ada di Karangsambung gitu ya. Sangat luar biasa wejangannya. Mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ora tembus. Ya cang aku ngaku berarti. Tembus, kowe nek kepengen tembus dong. Yang aku dah ya. Kira-kira. Insyaallah ulih, yakin. Wis ngomong kabeh 100 nomor. Kowe dhewe pira? 3.000. 3.000 liyane 3.000 ilang. Ora berkah. Wong yang duit ora malahan ra. Berarti bohong. Iya, nek bohong dong. Apa-apane kan kula boleh wong liya. Endi, yo ora duit. Ngomong ora. Ini ora boleh wong liya. Ini mau benar jam itu sama ini mau boleh wong liya. Kowe sih ya dalile tapi kan ini